warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Perwakafan akan menjelaskan tentang analisis dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Serang tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif. Sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok 10 sendiri, yaitu yang pertama Muhammad Khairul Anam, yang kedua Wilda Munfarida, yang ketiga Rizka Widiawati. Di sini saya Rizka Widiawati akan menjelaskan kasus analisis dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Serang tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif. Dalam kasus ini, penggugat adalah ahli waris wakif dan tergugat adalah seorang nadhir dan kepala KUA. Perkara ini terjadi karena pemohon ingin membatalkan wakafnya, karena beranggapan bahwa perwakafan yang telah terjadi mengandung cacat hukum. Pengadilan Agama Serang dengan nomor register 0960-PDT-G-2017-PA Serang dengan fakta-fakta hukum yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ahli waris almarhum Ghazali bin Saidan adalah para penggugat. Yang kedua, semasa hidupnya almarhum Ghazali bin Saidan tersebut memiliki sebidang tanah dengan luas 0,072 hektar berdasarkan petikan letter C 626 Persil 23B D3 terletak di Kampung Keramat Watu. Sebidang tanah atas nama Ghazali bin Saidan tersebut ternyata adalah sebidang tanah yang sama dengan sebidang tanah yang dimaksud dalam salinan akta pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor W3A-39-4 tahun 1989 ataupun sebidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 265 Wakaf Desa Keramat Watu tanggal 29 Desember 1989. Sebidang tanah di atas disebut sebagai objek sengketa. Tanah milik Ghazali bin Saidan yang diterima oleh tergugat sebagai tanah wakaf tersebut ternyata telah mengandung cacat hukum. Tidak ada saksi atas ikrar wakaf ataupun saksi istifadhah atas wakafnya Ghazali bin Saidan. Tidak ada surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut. Saya Wilda Munfarida dengan NIM 20110201008 yang akan melanjutkan untuk menjelaskan materi berikutnya, yakni untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-buktinya, yakni yang pertama, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah membatalkan wakafnya karena objek sengketa. Yang kedua, tanah wakaf yang diterima oleh tergugat ternyata telah mengandung cacat hukum karena tanpa disertai dengan adanya surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut dan 2 orang saksi ikrar wakaf atau 2 orang saksi istifadhah. Yang ketiga, penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti P1 sampai P8 yang keseluruhannya menurut majelis hakim berdasarkan pasal 165 HIR JO, pasal 1867 dan pasal 1888 KUH Perdata JO, pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini. Yang keempat, berdasarkan bukti P1 dan P2, penggugat terbukti adalah ahli waris dari Ghazali bin Saidan. Oleh karena itu, penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan wakaf ini ke Pengadilan Agama. Yang kelima, bukti P3 dan P4 dan juga P5 yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Ghazali bin Saidan. Yang keenam, dalil penggugat tentang tanah wakaf tersebut mengandung cacat hukum karena tanpa disertai dengan adanya surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa. Yang ketujuh, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka bukti P8 yang dikuatkan dengan T1 yang berkaitan dengan objek sengketa atau tanah wakaf tersebut harus dinyatakan mengikat dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, petitum para penggugat angka 23
6 dan 7 dan angka 8 harus ditolak. Sekian, terima kasih.